Saya sengaja membuat meeting-meeting seperti ini. Saya ingin share semua yang saya punya, mengingat usia saya 62 tahun ya. 62 tahun, saya nggak tahu saya dikasih waktu berapa lama lagi. Sayang kan kalau misalkan tiba-tiba Tuhan kangen saya diajak pergi, terus ilmu belum sempat saya share, rasanya apa yang telah saya pelajari itu sia-sia sekali. Makanya saya ingin share. Oke, kita bicara tentang resolusi dan megapiksel. Akhir-akhir ini, terutama di kamera-kamera yang bukan kamera serius ya, kamera smartphone, itu megapikselnya gila-gilaan. Ada yang sampai ratusan megapiksel. Apa perlu gitu loh. Kelihatannya mereka menganggap konsumen ini nggak ngerti, jadi mereka seenak-enaknya bikin kamera, smartphone ada kamera yang sampai berapa ratus megapiksel. Pertanyaannya satu, kalau benar kamera tersebut sebesar itu sekali jepret, berapa besar file tersebut tanpa kompres ya? Kita kalau udah bicara resolusi besar, ya mestinya udah nggak boleh kompres, karena tujuannya kan untuk kualitas. Nah, tanpa kompres, itu bisa berapa besar gitu. Ini contoh yang paling simpel gini, cara menghitung besaran file dari kamera digital, itu ada megapiksel dikali 3. Kenapa 3? Karena red, green, dan blue. Misalkan kameranya katakan 50 megapiksel. 50 megapiksel berarti satu gambar itu sudah pasti 150 megabyte keadaan terbuka. Karena 50 dikali 3, jadi 150 megabyte. Nah, satu smartphone itu kapasitas penyimpanannya berapa besar? Bisa motret berapa banyak? Gitu loh. Nah, jadi kalau bicara mau kualitas, sebetulnya dia cukup meningkatkan color bit depth, bukan megapiksel. Megapiksel untuk smartphone, kalau buat saya pribadi, paling ideal itu 8 megapiksel itu lebih dari cukup. 8 megapiksel artinya, kalau saya motret dengan smartphone, saya cetak paling besar juga cetak sekitar 8-10 R. Nah itu saya kira ideal. Nggak mungkin lah kalau saya pakai smartphone saya cetak sampai 24 R gitu. Saya kalau cetak lebih dari 10 R, ya saya pakai kamera serius. Saya pakai SLR atau pakai mirrorless atau sejenisnya. Saya nggak pakai kamera main-main kayak smartphone begitu. Nah, jadi smartphone itu kamera yang dipakai untuk mungkin kalau kita jalan-jalan untuk dokumentasi, atau kalau kita di rumah ada bikin kue, kita mau jualan online, ya kita buat foto makanan pakai smartphone masih oke. Toh itu nggak butuh gede gitu loh. Jadi megapiksel, kalau buat kamera serius oke, itu untuk profesional. Katakan kalau ada order untuk untuk cetak poster, wall poster misalkan ukuran 1 meter kali 1,5 meter atau bahkan 2 kali 3 meter, nah itu memang butuh kamera yang megapiksel besar, minimal di atas 50 megapiksel. Tapi kalau cuma untuk kebutuhan kayak motret baju untuk jualan online di Tokopedia atau sejenisnya, itu saya kira kamera kalau 5-8 megapiksel itu lebih daripada cukup gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa nambahin gitu atau kita bisa diskusi gitu. Saya ingin acara ini kita bawa lebih ke arah diskusi daripada saya ngomong sendirian gitu. Itu akan lebih hidup dan lebih seru. Oke, diskusi kita bisa mulai dari sekarang. Ya, kita membedakan kamera serius dengan kamera smartphone. Meskipun kamera smartphone itu sekarang udah menjurus ke arah serius, tanpa sadar kamera smartphone itu sudah menggantikan kamera pocket. Saya kelihatannya jarang sekali ya melihat ada kamera pocket lagi.
Di mana-mana orang pakai smartphone buat motret. Bahkan saya sendiri juga kalau saya pergi-pergi, ya motret saya pakai smartphone. Cukup nyaman, bawanya enteng, ya untuk dilihat di online, di layar kecil cukup oke. Kalau untuk cetak mungkin ya sekitar 8R gitu. Nah itu segitu. Tapi kalau lebih dari itu pasti kita nggak pakai smartphone. Tetap pakai kamera SLR atau pakai mirrorless yang serius gitu. Motretnya serius. Cuma smartphone, kamera smartphone itu bisa kita jadikan sebuah indikasi bahwa teknologi arahnya kemana. Biasanya dimulai dari smartphone dulu. Teknologi-teknologi canggih itu masuknya ke smartphone dulu, baru kemudian di kamera yang lebih seriusnya gitu. Terutama kita lihat produk Apple, dia teknologinya banyak sekali yang keren, tapi ya saya harap dia tetap masih sebatas di kamera yang seperti itu. Dia nggak lebih besar atau nggak ngambil porsi kamera serius. Dan rasanya juga memang hampir mustahil ya kalau dia bisa menggantikan peran kamera serius. Tapi kalau untuk ya menggantikan kamera pocket oke gitu. Om John, Andian Lutfi, Om John. Aduh, apa kabar Kang Andian? Apa kabar? Terima kasih lo udah hadir. Nanya nih Om John. Ini udah hubung Om John. nih. Ya gimana Kang Andian? Iya. Kita mulai diskusi. Tolong dijelasin Om John hubungan ukuran sensor dengan besaran resolusi Om John. Oke, ukuran sensor. Mungkin gini ya, kita kaitkan dengan kualitas ya. Ukuran sensor dengan resolusi. Sebenarnya sensor kecil bisa aja resolusi besar gitu loh. Kita lihat aja kamera smartphone Samsung kalau nggak salah yang terbaru berapa ya? Dia katanya akan keluarin sampai ratusan megapiksel. Cuma buat apa gitu? Terus kemarin saya baca apa ya, Xiaomi atau apa ya, juga seperti itu. Tapi saya nggak tahu ini petanda apa gitu. Nah, kalau dibilang dikaitkan dengan kualitas, mestinya ukuran sensor tetap penting untuk kualitas. Ya kalau kita bicara kualitas ya, misalnya gini, kita bicara, saya anggap standar full frame itu adalah full frame-nya SLR. Artinya 24 mili kali 36 mili itu kita anggap kamera full frame. Kamera yang ukuran sensornya sama, megapikselnya yang satu lebih besar, satu megapikselnya lebih kecil. Otomatis kamera yang megapikselnya lebih kecil itu berarti ukuran pikselnya lebih besar. Betul nggak, Kang Andian? Iya, betul. Oke. Nah, ukuran piksel lebih besar, dia berarti menampung cahaya lebih banyak, betul nggak? Iya, betul. Nah, secara otomatis kualitas gambar akan lebih bagus. Jadi kualitas gambar pada ukuran sensor yang sama, resolusi yang lebih kecil, akan menghasilkan gambar yang lebih baik daripada sensor yang ukuran sama sensor yang dengan kecil megapiksel yang lebih besar gitu. Ya, jadi kalau kita ngejar kualitas ya nggak mesti sensor, nggak mesti resolusi besar gitu. Nah, Om John, satu lagi Om John. Ya. Kan ada beberapa software ya seperti 101 Fractal gitu yang bisa meningkatkan resolusi. Misalkan foto kita itu cuma 7 megapiksel. Saya pernah tuh beberapa kali gitu ya ikut kejuaraan, mereka minta minimal 20 megapiksel. Nah, saya cuma punya 7 megapiksel gitu. Kemudian saya pakai 101 bisa jadi 25 megapiksel tuh. Nah, itu penjelasannya secara teknis itu gimana ya? Oh, untuk memperbesar megapiksel bisa kita masuk ke image size, terus resample image-nya dicentang, otomatis dia akan melakukan resampling. Resampling itu artinya dia merekonstruksi ulang gambar itu dengan piksel baru. Nah, terus pertanyaannya,
warna-warna di pixel yang baru itu dia ambil dari mana? Dia ngambil dari tetangganya, tetangga kiri dan kanan, dia gabung menjadi sebuah pixel baru. Jadi itu adalah warna-warna rekayasa, bukan warna asli. Nah, terus mengenai kualitasnya gimana? Ya pasti kualitas KW gitu. Oh, jadi kalau misalkan dari 7 megapiksel itu saya cetak dengan kualitas 25 megapiksel itu saya cetak, artinya kualitasnya sama ya? Kualitasnya nggak sama. Oh, nggak sama? Nggak bakal sama dong. Bebannya sama, dia makan space-nya sama, tetapi kualitasnya nggak sama. Saya ambil contoh, oke, gambar ini kita buka deh. Oke, saya lupa share screen. Share screen, oke ini. Oke, gambar ini kita lihat ya, image size. Oke, ini gambar ini image size-nya adalah 60 megapiksel. Ini dari kamera Canon 5D Mark II. Oh, saya belum upgrade lagi kamera. Saya nggak tahu nih kalau Pak Sintra mau nawarin saya nih. Oke, ini kamera 20 megapikselan, 20 megapiksel. Karena sistem digital fotografi digital kita masih menggunakan RGB, maka 20 megapiksel dikali 3 menjadi 60 megapiksel. Terus kemudian, tadi pertanyaannya bagaimana membesarkan resolusi di sini ya? Betul nggak Pak Andian? Pakai software. Ya pakai software atau ini sama aja. Ya sama lah ya. Paling dia yang membedakan itu di sini ada mode resamplingnya. Resampling ini yang mungkin dia bikin sendiri atau gimana, tetapi biar bagaimanapun warna yang baru, warna di pixel baru itu didapat dari menggabungkan warna kiri dan kanan. Nah, cuma cara penggabungan itu mungkin dia punya cara yang baru gitu. Tapi biar bagaimanapun kualitasnya nggak akan bisa sebaik kualitas aslinya. Jadi software itu ada atau cara di image size di Photoshop ini hanya digunakan dalam keadaan darurat. Artinya gambar udah jadi, tapi kita harus memperbesar resolusi. Ya kita perbesar di sini untuk memenuhi syarat aja, tetapi tidak ada kualitas yang kita dapat dari gambar ini. Malah kualitas cenderung turun. Saya akan perlihatkan seperti ini. Saya membuat ini gambar ini terlalu besar. Oke, saya kecilkan dulu. Yang mana ya? Masuk. Ini saya kecilkan dulu. Ini. Oke. Kita lihat ya. Ini gambar udah saya kecilin. Sekarang lihat ya gambarnya jaget kan? Iya. Oke. Sekarang saya perbesar kembali. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Seperti ini hasilnya. Kang Andian. Iya. Nah, seperti ini hasilnya. Enggak. Perbedaannya kan gini, Om John. Itu kan memang image size-nya udah gede. Kemudian diperkecil kan. Nah, ini image size yang kecil, kemudian dijadiin gede gitu. Ya kan tadi saya kecilin, terus kemudian saya perbesar. Itu kan skenario sama itu dong. Kan aslinya itu kan memang udah gede. Sama dong. Dari kecil ke besar kan. Karena file ini terlalu besar. File ini 20 megapiksel, sudah 60 megabyte. Iya, kalau ini kan diperbesar kan masih oke gitu ya. Yang kecil tadi diperbesar ya udah jelek karena memang diperkecil kan. Nah, ini ada yang kecil itu kemudian diperbesar